warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Alia Yuan Fahnika, NPM 204020002, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan yang berjudul Kesusastraan Baru. Sebelum masuk pada materi ini, apa sih periodisasi sastra itu? Yang pertama, pengertiannya adalah periodisasi sastra merupakan penggolongan sastra berdasarkan pembabakan waktu dari awal kemunculan sampai dengan perkembangannya. Periodisasi sastra selain berdasarkan tahun kemunculan, juga berdasarkan ciri-ciri sastra yang berkaitan dengan situasi sosial serta pandangan dan pemikiran pengarang terhadap masalah yang dijadikan objek karya kreatifnya. Kemudian yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu kesusastraan baru pada angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan Zaman Jepang pada tahun 1945. Yang pertama, angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Hal itu tercermin dengan pindahnya pusat perhatian orang-orang yang berminat pada kesusastraan ke Balai Pustaka yang berpengaruh pada perkembangan bahasa dari bahasa Melayu baru kemudian menjelma menjadi bahasa Indonesia. Jadi, angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka yaitu Nur Sultan Iskandar yang berupa prosa, yang dalamnya ada roman, novel, cerita pendek, dan drama, serta puisi, mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka juga pada masa itu bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan dan dianggap memiliki misi politis. Balai Pustaka menyelibatkan karya dalam 3 bahasa yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri sastra angkatan Balai Pustaka. Ciri-ciri sastra angkatan Balai Pustaka diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang masih terpengaruh bahasa Melayu. Yang kedua, persoalan yang diangkat adalah persoalan adat dan kawin paksa. Yang ketiga, dipengaruhi kehidupan tradisi sastra daerah atau lokal. Dan yang keempat, cerita yang diangkat seputar romantisme. Kemudian, dalam angkatan Balai Pustaka terdapat sastrawan dan karya sastranya, yang diantaranya ada Merari Siregar, karya sastranya yang berupa Azab dan Sengsara, Binasa Kata Gadis Priangan, dan Cinta dan Hawa Nafsu. Kemudian yang kedua ada Marah Rosni, karya sastranya yang berupa Siti Nurbaya, Lahani, dan masih banyak lagi. Yang kemudian ada Muhammad Yamin, karya sastranya berupa Tanah Air, Indonesia Tumpah Darahku. Kemudian ada Nur Sultan Iskandar, karya sastranya berupa Cinta Membawa Maut, Gulung Bala Raja. Kemudian ada Tulis Sultan Fatih yang karya sastranya berupa Sengsara Membawa Nikmat, Tak Disangka. Kemudian ada Jamaluddin Adinegoro, karya sastranya berupa Darah Muda, Asmara Jaya. Kemudian ada Abbas Sultan Pamunjak dan Sati, karya sastranya berupa Pertemuan. Dan kemudian ada Abdul Muiz, karya sastranya berupa Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh. Dan yang terakhir ada Aman Datuk Manjonjo yang karya sastranya berupa Menebus Dosa dan Si Cebol Rindukan Bulan. Selanjutnya kita masuk kepada tema karya sastra pada angkatan Balai Pustaka. Jadi tema-tema yang biasa diangkat dalam karya-karya angkatan Balai Pustaka adalah adanya adat kawin paksa, otoriter orang tua dalam menentukan perjodohan anak-anak mereka, dan konflik di antara kaum tua dan kaum muda. Adat kawin paksa merupakan tema yang paling mendominasi karya-karya angkatan Balai Pustaka seperti yang diceritakan dalam roman Siti Nurbaya. Kemudian yang kedua ada angkatan Pujangga Baru.
Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka tahun 1930-1942 yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syabana beserta Amir Hamzah dan Amir Syibani. Karyanya yang berupa judul Layar Terkembang menjadi salah satu novel yang sering diulas oleh para kritikus sastra Indonesia. Selain Layar Terkembang, pada periode ini novel Tenggelamnya Kapal Parmenduik dan novel Kalau Tak Untung menjadi karya penting sebelum Perang Sastra Pujangga Baru. Selain itu, sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan eleistik, menjadi bapak sastra modern Indonesia. Angkatan Pujangga Baru juga dilatar belakangi oleh kejadian bersejarah yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri sastra Angkatan Pujangga Baru. Ciri-ciri sastra Angkatan Pujangga Baru yaitu yang pertama sudah menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalan intelektual, emansipasi atau struktur cerita, konflik sudah berkembang. Kemudian yang ketiga ada pengaruh Barat mulai masuk dan berupaya melahirkan budaya nasional. Kemudian yang terakhir menonjolkan nasionalisme, romantisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme. Kemudian kita masuk pada sastrawan dan karya sastra Pujangga Baru. Di antaranya ada Sultan Takdir Ali Syabana yang berupa karya sastranya Layar Terkembang, Tebal Mega atau Kumpulan Saja. Kemudian ada Hamka, karya sastranya yang berupa judul Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Parmenduik. Kemudian ada Rustan Effendi yang karya sastranya berjudul Bebasari Tonel dalam 3 penunjukan, Pertijikan dan Permenungan. Kemudian ada Saryamin Ismail yang karya sastranya berjudul Kalau Tak Untung. Kemudian ada Anak Ungu Panji Tisna yang karya sastranya berjudul Nirawik Ceti Penjual Orang. Kemudian ada J.E. Tatengkeng yang karya sastranya berupa Rindu Dendam. Kemudian ada Fatimah Hasan Delais yang karya sastranya berjudul Kehilangan Mestika. Dan kemudian ada Said Daengmutu, karya sastranya yang berjudul Pembalasan. Ada Karim Halim yang karya sastranya berjudul Palawija. Ada Amir Syibani yang karya sastranya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, Belenggu. Kemudian ada Sanusi Pane yang karya sastranya berjudul Madah Kalana. Kemudian yang terakhir ada Tengku Amir Hamzah yang karya sastranya berjudul Begawat Gita. Kemudian kita masuk tema yang diangkat pada karya sastra Pujangga Baru. Tema pokok cerita pada Angkatan Pujangga Baru tidak lagi berkisar pada masalah adat, tetapi masalah kehidupan kota atau modern. Hal ini dapat kita ketahui pada karya Sanusi Pane yang berjudul Manusia Baru, pada karya Sultan Takdir Ali Syabana yang berjudul Layar Berkembang, dan lain-lainnya. Asalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota, seperti masalah percintaan, masalah individu manusia, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke periode Jepang, Angkatan 1945. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga Baru yang romantik, idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar, sastrawan angkatan 45, memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Jadi konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam, kemerdekaan, dan hati nuraninya. Selain 3 menguak takdir, pada periode ini cerpen dari Ave Maria, Ke Jalan Lain, Ke Roma, dan Ateis dianggap sebagai karya pembaruan prosa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri sastra angkatan 1945. Ciri-ciri sastra angkatan 1945 yaitu yang pertama terbuka, yang kedua pengaruh sastra asing lebih luas, yang ketiga corak isi lebih realistis, naturalis, kemudian yang keempat ada individualisme sastrawan lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Kemudian yang kelima ada penghematan kata dalam berkarya, yang keenam ekspresif, yang ketujuh sinisme dan sarkasme,
ke-8, karangan prosa berkurang dan puisi berkembang. Kemudian kita masuk pada sastrawan dan karya sastra angkatan 1945. Di antaranya ada Chairul Anwar dengan karya sastranya berjudul Kerikil Tajam, Deru Campur Debu. Kemudian ada sastrawan Asrul Sani bersama Rifai Atin dan Chairul Anwar dalam karya sastranya berjudul Tiga Muak Takdir. Kemudian ada Bakri Siregar yang karya sastranya berjudul Tanda Bahagia. Kemudian ada Idrus yang karya sastranya berjudul Perempuan dan Kebangsaan. Ada Ahyat Kami Harja, ada Muhammad Balpas, Trisno Sumarjo, Utuy Tantang Sontani, dan Suman HS. Kemudian kita masuk dalam tema yang digunakan dalam sastra angkatan 1945. Tema yang diangkat pada angkatan ini, angkatan 45, disebut juga angkatan Chairul Anwar karena perjuangan Chairul Anwar dalam melahirkan angkatan 45. Selain itu, angkatan ini juga disebut kemerdekaan, angkatan kemerdekaan karena dilahirkan pada tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Itulah beberapa sebutan untuk angkatan 45. Itulah tadi pembahasan tentang kesusastraan baru yang di dalam pembagiannya ada Balai Pustaka, Penjaga Baru, dan periode Jepang atau angkatan 1945 yang juga di dalamnya terdapat sastrawan serta karya sastra yang diciptakan serta tema-tema yang diangkat pada masing-masing periode tertentu. Semoga bermanfaat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.